Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana Yusuf Al-Kandahri, Magister Farmasi, selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakologi. Dan tidak lupa teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah peran obat, bentuk obat, dan rute pemberian obat. Perkenalkan, nama saya Ajat Ramdhani. Saya yang bertugas sebagai moderator dan pengkaji 1 pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Tia Monika dan Anissa Rizmalia Fitria. Baik, langsung saja. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi untuk para pengkaji. Silahkan untuk membacakan materinya yang pertama. Baik, yang pertama ada peran obat. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Peran obat yang pertama adalah penetapan diagnosa. Diagnosa adalah proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Contoh obat yang digunakan dalam proses diagnosa adalah barium sulfat. Peran obat yang kedua, sebagai pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan. Contoh obat yang digunakan untuk pencegahan penyakit yaitu adalah antibiotik. Peran obat yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit. Peran obat yang paling umum didengar yaitu menyembuhkan penyakit. Misalnya, penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya. Penderita batuk berdahak yang diberikan obat batuk ekspektoran untuk mengeluarkan mukus atau dahaknya. Dan masih banyak lagi contohnya. Peran obat yang keempat adalah memulihkan atau rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan secara umum adalah suatu kondisi pemulihan penyakit atau cedera. Contoh peran obat dalam rehabilitasi kesehatan misalnya dalam rehabilitasi narkoba. Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Peran obat yang kelima yaitu mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, obat dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Contohnya adalah obat diabetes. Obat diabetes akarbos. Obat diabetes akarbos ini bekerja dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat di makanan menjadi glukosa, sehingga level gula darah tidak naik dengan cepat sehabis makan. Lalu yang keenam, ada peningkatan kesehatan. Contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan misalnya pada ibu hamil, seperti pemberian vitamin dan kalsium yang penting untuk peningkatan kesehatan ibu hamil, karena kebutuhannya meningkat seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya. Lalu yang terakhir ada mengurangi rasa sakit. Obat juga dapat mengurangi rasa sakit, yaitu golongan analgetik. Contoh yang umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu asamefenamat. Langkah kerja asamefenamat yaitu seperti AINS atau obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, yakni menghalangi sintesa prostaglandin dengan menghalangi kerja enzim cyclookinase. Baik, terima kasih kepada Ajat Ramdhani. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai bentuk obat. Nah, bentuk obat di sini yaitu terdapat 12 jenis obat. Yang pertama yaitu ada tablet. Tablet merupakan jenis obat yang paling umum kita jumpai dimanapun.
Umumnya bentuk tablet ini bulat, tablet berisi campuran bahan aktif, obat, dan zat tambahan untuk menunjang manfaatnya. Yang kedua yaitu ada kapsul. Kapsul dikemas dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras atau lunak yang terbuat dari gelatin atau pati. Di dalam kapsul berisi bahan aktif obat yang telah dihaluskan. Yang ketiga yaitu ada kaplet. Kaplet merupakan gabungan bentuk kapsul dan tablet. Kaplet adalah obat yang dibungkus lapisan gula dan pewarna menarik untuk menjaga kelembapan dan kontaminasi saat di lambung. Yang keempat yaitu pil. Pil ini berbeda dengan tablet. Pil berbentuk bundar atau bulat seperti bola dan berukuran kecil. Granul merupakan salah satu bentuk variasi obat pil. Yang kelima yaitu ada serbuk atau puyer. Nah, serbuk atau puyer ini merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang telah dihaluskan. Yang keenam yaitu ada supositoria. Supositoria yaitu merupakan jenis obat semi padat yang bisa larut dalam atau melunak pada suhu tubuh. Supositoria ini biasanya diberikan melalui anus, vagina, atau uretra. Yang ketujuh yaitu ada obat tetes. Tidak hanya supositoria, obat tetes juga termasuk golongan obat semi padat. Yang kedelapan yaitu ada obat cair. Bentuk obat cair ini mengandung berbagai zat kimia terlarut. Jenis obat ini biasanya diberikan secara oral maupun topikal. Ada beberapa jenis obat cair, yaitu ada larutan atau solutio, elikir, sirup, atau emulsi. Yang kesembilan yaitu ada suspensi. Suspensi termasuk ke dalam kelompok obat cair. Suspensi mengandung cairan obat berupa zat padat yang telah melebur dalam cairan. Jenis obat ini juga biasanya memberikan keterangan atau cocok dahulu sebelum diminum pada kemasan obat. Yang ke-10 yaitu ada injeksi. Nah, injeksi ini merupakan kesediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang siap pakai atau perlu dilarutkan terlebih dahulu. Yang ke-11 yaitu ada obat tetes. Obat tetes ini disebut juga glut, merupakan kesediaan berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang diberikan dengan cara ditetes. Yang terakhir yaitu ada inhaler. Inhaler ini termasuk kesediaan obat dalam bentuk gas atau uap. Sediaan obat uap ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan atau penyakit pernapasan. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan rute pemberian obat atau cara dari pemberian obat, yaitu yang pertama bisa diminum secara langsung atau oral. Biasanya cara ini ditunjukkan untuk obat-obat yang berbentuk cairan, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Dari berbagai cara minum obat yang lainnya, cara ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum, karena jauh lebih mudah, aman, murah dibandingkan dengan cara yang lainnya. Setelah diminum, obat akan diserap melalui usus, kemudian proses ini biasanya dipengaruhi oleh makanan dan obat yang lain dikonsumsi. Setelah diserap oleh usus, obat akan diuraikan melalui hati, kemudian diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melalui suntikan atau parenteral. Ada beberapa cara pemberian obat melalui suntikan. Perbedaannya itu biasanya dari lokasi penyuntikan, yaitu yang pertama melalui subkutan. Cara ini biasanya obat disuntikan ke jaringan tepat di bawah lapisan kulit. Obat ini kemudian masuk ke pembuluh darah kecil atau kapiler menuju aliran darah dan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Contoh obat biasanya diberikan melalui subkutan, biasanya suntik insulin. Lalu yang kedua itu melalui intramuskular. Cara ini ditunjukkan untuk pasien yang biasanya membutuhkan obat dengan dosis yang lebih besar. Biasanya obat langsung disuntikan ke jaringan otot dengan lengan atas, paha, pantat dengan digunakan jarum yang lebih besar. Nah, contoh obat yang biasanya diberikan melalui intramuskular ini yaitu vaksin. Lalu yang ketiga ada intravena. Paling umum itu cara pemberian obat melalui intravena biasanya disebut
juga dengan pemberian obat melalui infus. Karena cara pemberian obat ini biasanya langsung melalui intravena dengan cara dilakukan penyuntikan cairan ke dalam pembuluh darah. Biasanya obat-obat yang diberikan ke dalam bentuk intravena ini adalah obat-obat yang butuh cepat buat kerjanya. Lalu yang terakhir itu ada melalui suntikan intratekal. Biasanya cara ini ditunjukkan untuk pengobatan penyakit pada otak atau sumsum tulang belakang. Cara ini biasanya obat disuntikan melalui jarum yang dimasukkan ke celah antara tulang belakang di bagian pinggang. Yang ketiga itu ada cara pemberian obat melalui topikal. Obat-obat jenis topikal itu biasanya obat yang diserap secara langsung oleh permukaan tubuh terutama kulit. Contoh dari obat itu biasanya salep, krim, gel, atau plester yang biasanya ditempelkan ke tubuh. Nah, cara menggunakan obat ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan cara yang lainnya, karena obat ini akan langsung terasa di bagian tubuh yang memerlukan pengobatan. Kemudian, untuk resiko efek sampingnya juga lebih kecil karena obat-obatan tidak melalui area tubuh lain secara langsung. Yang keempat itu ada melalui supositoria. Obat-obat supositoria itu yaitu obat-obat yang bisa dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini biasanya ditunjukkan bagi pasien yang tidak bisa menelan obat atau mengalami mual parah. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang menjalani puasa sebelum dan setelah operasi. Obat-obatan supositoria ini biasanya berbentuk padat dan mengandung sejenis zat lilin yang biasanya mudah terurai begitu di dalam tubuh. Karena dinding rektum ini terdiri dari permukaan tipis dengan banyak pembuluh darah, jadi obatnya bisa diserap dengan cepat. Lalu yang terakhir itu ada cara pemberian obat menggabungkan cara lainnya. Nah, yang pertama itu ada cara obat untuk ditempelkan di bawah lidah atau dengan cara sublingual. Kemudian ada juga obat yang ditempelkan di bagian pipi atau disebut juga melalui bukal. Itu biasanya obat-obatan yang ditunjukkan untuk pasien-pasien jantung, soalnya itu harus cepat, jadi nggak bisa diminum secara oral atau lainnya. Lalu yang kedua itu ada cairan gel atau cincin obat yang biasanya dimasukkan ke dalam vagina. Itu biasanya obat-obat untuk infeksi jamur dari vagina. Kemudian ada juga yang ketiga itu obat tetes untuk mata atau telinga biasanya. Lalu yang terakhir itu ada vertikal obat yang biasanya dihitung secara langsung atau melalui uap seperti inhaler atau obat asma. Nah, itu tadi rute pemberian obat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.